selesai kita langsung ke lapangan lagi gitu kan. Oke, oke. Gitu. Apalagi ya? Terus tadi sebetulnya saya udah untuk nambahin CV-nya dikit gitu kan. Jadi selain jurusan saya di Polban Teknik Mesin, masuk 2002, lulus di 2005, saya juga udah extension di Universitas Bung Hatta tahun 2009, lulus di 2011 dan itu di jurusan yang sama, Teknik Mesin juga. Nah, sehubungan dengan ini, tadi si tetehnya bilang katanya pengalaman kerja di company yang notabene-nya multinasional ya. Jadi sebetulnya PHR ini bukan perusahaan lokal lagi ya. Pertamina ini bukan perusahaan lokal lagi, dia udah multinasional. Dan ini merupakan perusahaan yang kelima yang saya jajaki. Sudah melanglang buana ya? Bukan melanglang buana, katanya kalau anak-anak Polban, anak-anak D3 itu dibilang kutu loncat katanya kan. Kutu loncat ya. Jadi kalau misalkan kurang puas di satu perusahaan, dia nyari lagi yang ke tempat yang lebih baik katanya kan. Gitu. Terus sehubungan dengan tadi 4 dari 5 perusahaan tuh yang saya jejaki hampir kesemuanya multinational company itu ya. Oke. Betul. Kenapa Akang memilih masuk atau terjun karir di multinational company? Nah, hal apa yang pertama kali itu? Ini yang menarik. Jadi saya tuh punya role model ya. Punya role model yang kebetulan om saya sendiri gitu kan. Kebetulan beliau itu lulusan D3 juga, cuman dari kakak kita sebenarnya. Dari tetangga kita, Polman ya. Nah, karirnya cukup bagus dan beliau memang malang melintang di multinasional company gitu kan. Dari situ, dari mulai saya awal kuliah itu memang keinginan kuat untuk kerja di multinasional company, terkhusus di oil and gas, itu kayaknya udah ada di benak kepala saya. Jadi kalau misalkan belum dapat kerjaan di oil and gas, terus aja nyari gitu loh. Itu dia. I see. Karena mungkin tantangannya, kalau saya liatin teman-teman yang kerja di oil and gas itu selain menantang, cowok banget gitu loh. Laki banget gitu, laki banget gitu loh. Itu dia, betul. Ya selain dari sisi benefitnya juga, selain dari sisi benefit, terus dari segi trainingnya lebih bagus, lebih baik gitu. Itu dia. Tapi kenapa nih memilih perusahaan Chevron sebagai awal mula Akang bekerja atau berkarir? Sebenarnya sih awal mulanya bukan Chevron sebenarnya kan. Awal mulanya bukan Chevron. Awal mulanya itu saya, kalau yang namanya teman-teman yang baru lulus kuliah itu giroh, semangat buat nyari tempat kerjaan tuh lagi puncak-puncaknya lah. Sampai tiap hari kita nongkrongin. Kalau sekarang apa ya namanya? PADC atau apa ya? Kalau dulu ada, jadi kalau perusahaan-perusahaan itu buka lowongan di Polban tuh, kita tinggal masuk ke gedung itu gitu loh. Ada job fair-nya, ya betul. Nah, hampir JPAC, betul. Terima kasih Kang Febrian. Betul. Sekarang masih ada ya JPAC ya? Masih. Oh iya, pokoknya hampir tiap hari kita nongkrongin terus itu. Mau perusahaan tambang, perusahaan minyak, perusahaan segala macam, pokoknya masukin aja. Masukin semuanya. Terus pertama kali itu saya, ya alhamdulillah, sebelum di wisuda udah pergi kerja duluan. Mantap ya. Jadi setelah itu baru setelah 3 bulan kerja, pulang sebentar untuk wisuda gitu kan. Habis itu pergi lagi gitu kan.
lihat dari Pertama kali segi sih memang pertama kerja di kali. Duri ya, di PT Pipa Mas. Oke, oh iya betul betul PT di Pipa Pipa. Mas. Nah, itu pun bergerak ya sesuai harapan lah ya, karena memang Oke. pengen jalannya di oil and gas. Mhm. Ya Pipa Mas itu salah satu oil service Oke. company gitu. Cuman masih lokal lah gitu. Oke. Sejauh karena Akang sudah 5 kali apa ya menjajaki beberapa perusahaan multi company, apa sih apa ya hambatan atau rintangan yang Akang alami ketika Akang berpindah dari satu ini ke sini apa tuh? Oke oke. Rintangannya yang pertama, kalau buat teman-teman yang lulus, yang baru lulus lah ya, yang baru lulus tuh sama sih tadi saya sempat dengerin yang sesi 1 itu banyak pertanyaan-pertanyaan, ternyata pertanyaannya sampai sekarang sama juga ternyata ya. Oke, iya pikir pasti. pikir saya sekarang anak-anak sekarang tuh, teman-teman sekarang tuh mau pergi kemanapun, pertanyaan apapun kayaknya udah gampang buat jawab gitu Jawab kan. itu. Tantangannya hampir sama sih. Yang pertama itu apalagi multinasional company ya, yang saya rasain yang jelas sih, kalau kita punya tekad, kalau misalkan mau masuk ke, ya khusus saya lah ya, contoh saya sendiri, saya tekadnya memang pengen di oil and gas. Yang pertama ya kita Oke. mesti kenali dulu sih perusahaan itu, ya minimal tahu lah perusahaan itu tuh bergerak di bidang manufacture, di bidang oil and gas, apa garment segala macam, whatever lah terserah gitu kan. Tapi setidaknya kita kenal dulu perusahaan itu gitu kan, baca-baca, apalagi sekarang gampang banget lah. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas ini bahasa ya. Menurut saya sih bahasa itu benar-benar penting ya. Meskipun saya bahasa Inggris pun nggak terlalu fluent atau lancar kayak gimana, tapi minimal kesempatan kita kalau ada panggilan, kita bisa ngenalin diri kita sendiri lah minimal gitu loh. Betul. Gitu. Oke. Terus yang ketiga betul tadi, kita mesti punya target. Istilahnya kalau misalkan Teteh Putri ya, Teteh Putri udah lulus belum ya? Udah. Oh udah lulus juga, udah. Berarti Udah. kerja buat Poban kali ya, buat Ika nggak? Iya, kayak Teh Putri misalkan dari jurusannya AN atau apalah segala macam, ya kita mesti tahu apa fokus kita mau di perusahaan pengembangan apa atau apa, itu jadi fokus kita gitu loh. Gitu. Memang kalau dari awal saya memang udah pengennya di oil and gas aja gitu loh. Itu dia. Oke. Jadi fokus aja satu gitu kan. Kalau misalkan oil and gas itu ada di oil company-nya, ada di oil service company-nya, ada penunjangnya segala macam. Saya fokus aja di situ gitu. Pikiran sama hati saya tuh ya ke situ aja gitu loh. Oke. Ngomongin fokus nih Kang, kan kalau misalnya berarti ada hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau masuk perusahaan multi companies. Nah, hal apa yang difokuskan ketika kita ingin masuk ke perusahaan multinasional itu? Oke. Yang jelas ya, yang jelas ini berkaitan dengan rekrutmen ya, karena tiap company itu mempunyai sistem rekrutmen yang berbeda-beda. Itu dia ya. Cuman dari pengalaman saya nih, pengalaman mulai dari ikut tesnya Selam Bersih, Weatherford, terus apa namanya, Halliburton, terus kalau oil company-nya saya tuh sempat beberapa kali tes Total, terus sempat tes di ConocoPhillips, terus Medco pun saya pernah tuh. Medco pernah, di Codeco juga pernah wawancara, ternyata rezekinya ketemu di Chevron. Yang perlu disiapkan yaitu dia jelas dari segi teknikal ya. Apalagi kalau untuk oil service company itu dari awal pertama kali itu lebih mengutamakan bahasa. Apalagi kalau kita sempat tesnya wawancara dari Selam Bersih ya. Selam Bersih itu mulai dari awal kita ngambil apa tuh
biasanya dia suruh nerangin, ngambil kayak undian gitu, terus di situ ada tulisan, misalkan please katanya, tolong kamu terangkan apa itu awan gitu. karena saya yang pertama, loh ini mau tes wawancara atau apa kok suruh nerangin awan gitu kan. Awan, ya. Itu agak luar dari ekspektasi ya. Agak di luar ekspektasi, karena untuk selam bersih sendiri memang dari awal sampai akhir in English gitu kan. Itu dia. Terus kalau pengalaman saya di berbicara atau wawancara dengan perusahaan minyak dari ConocoPhillips atau Total, itu mereka benar-benar lebih ke teknikal. Jadi kalau misalkan anak-anak teknik yang dari sipil, mesin, itu kalau misalkan ditanya, gimana sih katanya cara ngitung katrol atau enggak, gimana sih cara naikin beban ini pakai katrol segala macam, benar-benar teknikal. Itu dia. Tapi untungnya yang paling bagus dan yang paling menarik adalah waktu saya udah berapa tahun kerja, ternyata ada kesempatan untuk masuk ke Chevron. Nah, Chevron ini unik dia. Chevron ini unik, betul. Jadi saya tuh sebelumnya tuh udah menyiapkan segala macam mengenai teknikal. Jadi saya udah nyiapin sebenarnya gimana sih cara pengolahan minyak mulai dari sumur sampai ke barang jadi segala macam, terus gimana cara ngangkat ini ngangkat itu, sampai saya belajar lagi, nyari info lagi tentang macam-macam valve gitu, katup gitu kan, macam-macam pompa segala macam, ternyata beda sama sekali. Jadi kalau ke Chevron itu untuk teknikalnya tidak terlalu sulit gitu. Jadi dia lebih ke, coba kamu terangkan sih pengalaman kerja kamu sebelumnya. Kalau enggak, gimana kabar keluarga Anda? Itu loh yang ditanyain. Gimana kabar ibu Anda, istri, anak gitu loh. Itu menariknya. Iya betul. Oke. Jadi setiap perusahaan juga punya budayanya masing-masing ya. Betul. Atau punya. Nah, ngomongin budaya nih. Akang kan sudah berkecimpung di dunia perminyakan, oil gas seperti itu. Iya. Budaya seperti apa yang emang dunia perminyakan itu kayak gimana gitu? Budayanya biasanya kan suka anak teknik ya keras atau gimana? Ingin tahu coba. Atau maksudnya nggak laki-laki doang yang ingin masuk ke dunia oily, tapi kan ada perempuan juga gitu. Gimana tuh? Iya benar. Enggak selalu laki-laki, cewek juga banyak banget. Iya. Iya, apalagi di sini lulusan Polban cewek cowok banyak banget. Mungkin di sini ada yang hadir, tadi saya liatin ada Kang Dery. itu adik kelas saya di Polban, tapi di sini jadi senior saya dia. Jadi atasan saya gitu. Jadi tadi ngobrol mengenai tantangan ya. Tantangan ya. Tantangannya gitu. Tantangannya itu yang pertama sama, kembali lagi ke culture company-nya masing-masing. Jadi karena setelah beberapa saya menjajaki perusahaan itu, kalau yang di lokal company itu memang sedikit agak kaku gitu loh. Jadi kalau misalkan jam kerja masuk jam 7, jam 7. Pulang jam 4 gitu kan. Kalau yang lokal company, terus mesti ngetap jari buat absen segala macam. Terus kadang ya kalau misalkan apalagi kayak saya pernah di manufacture, meskipun nggak lama ya, tapi saya rasain dengan beralih dari budaya manufacture ke oil and gas itu, wah benar-benar jauh banget, hampir 180 derajat lah gitu loh. Jadi kalau di manufacture itu saya tuh bangun 4:30 di Jakarta tuh ya, dulu 4:30 mandi, sholat subuh, mandi, sarapan, terus datang ke pabrik lah istilahnya ya, ngabsen, jam 7 udah ini dong, udah di depan komputer, terus liatin teman-teman dari operator yang di bawah itu udah ligat dengan kerjaannya masing-masing. Tapi setelah
gabung dengan FMC tuh. FMC itu oil service company juga. Banyak banget tuh lulusan dari Polban masuk ke FMC, dan itu karir mereka bagus-bagus. Ada teman-teman yang dari hampir semua jurusan itu masuk ke FMC. Sekarang ada yang di FMC Arab Saudi, ada yang di Singapura, terus ada yang tersebar lah. Lulusan dari situ banyak yang bagus-bagus, dan semua teman-teman Polban. Nah, yang lucunya dari culture-nya itu mungkin karena FMC ataupun Chevron itu perusahaan Amerika ya. Kalau perusahaan Amerika itu lebih mengutamakan yang penting lu mampu kerja gitu. Kerjaan perusahaan diuntungkan dan semuanya in safe condition gitu. Nggak ada cedera, nggak ada kecelakaan, produksi naik, benefit buat kamu. Itu dia. Untuk waktu kerja pun sama, dia tidak dibatasin gitu, nggak ada absen. Terus istilahnya tuh trust ya, kepercayaan antara karyawan dengan perusahaan itu sama-sama menguntungkan. Jadi cuman itu dia, jangan sekali-kali berantem lah, atau enggak cheating, jangan, itu aja sih. Nggak kedengeran, Mbak? Di mute. Oke. Kalau misalnya sampai begitu, resiko terbesarnya tuh apa? Resiko terbesar ya. Nah, ini nih saya jadi belajar lagi, karena memang kan kita sebetulnya baru 2 bulan ya gabung sama Pertamina Hulu Rokan. Jadi untuk operasional wilayah kerja Rokan, khususnya Riau, yang tadinya dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia, sekarang diambil alih oleh PHR ya, Pertamina Hulu Rokan. Nih teman-teman yang baru lulus, ditunggu di sini ya. Kemarin kan ada bukaan ya. Ada bukaan, nah teman-teman yang punya kesempatan, mudah-mudahan ada juga yang ditempatin di sini. Jadi kembali lagi ke tadi mengenai punishment ya. Jadi kalau misalkan kalau perusahaan Chevron sama Amrik itu udah jelas dia. Tantangannya itu yang pertama, sesama pekerja itu jangan sampai ada clash. Berantem itu tegas dia. Pokoknya kalau udah saling berantem atau ada gontok-gontokan, cut langsung. Terus kalau ketahuan narkoba, cut langsung gitu. Oke, sampai langsung ya. Sampai langsung. Itu memang sebelumnya ada ditolerir juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah benar-benar merugikan, ya sampai langsung di-cut gitu. Oke. Itu dia. Budayanya seperti itu ya. Jadi Betul. jangan sampai kita cheating atau sampai ngelakuin hal yang memang akan memperburuk citra nama perusahaan. Iya, betul. Benar. Okay. Tadi kan resiko terbesar atau hal yang kalau dilakuin pasti kerugiannya gitu ya, apa yang kita alamin kalau misalnya kita ngelakuin hal yang bad banget. Tapi kalau misalnya hal yang enak dirasakan oleh Akang ketika kerja di multinational company. Oke. Ini tadi aku mau nambahin dikit ya. Jadi konsekuensi terberat. Nah, kalau tadi kan konsekuensi terberatnya dengan people ya. Nah, sekarang dengan diri kita sendiri sama company. Jadi kalau dibilang kata orang-orang tuh katanya kalau di dunia oil and gas itu termasuk ke dalam class 1 bahayanya. Jadi bahayanya tuh bisa sampai injury, kematian segala macem lah. Tapi itu demand on di mana dia kerja ya. Kalau kami kayak di lapangan ini yang tiap harinya kerja nyaris di bukan di pinggir jalan ya, di jalan gitu kan, seperti itulah. Jadi ya setiap resiko pekerjaan pasti ada gitu loh. Nah di lain sisi enaknya di mana sih? Wah, ini mau enak apa enak banget ya?
Oh, enak banget deh kayaknya. Enak banget ya, enak banget Iya. ya. Jadi gini, tidak menutup kemungkinan sih kalau sekarang ya, apalagi sekarang zamannya digitalisasi gitu loh. Saya punya keponakan, punya adik ipar, dia cuma kerja di rumah doang, coding segala macam, sama enaknya ternyata. Iya. Cuman ya di multinasional tuh itu dia, kita tuh diarahkan untuk lebih mudah adaptasi. Mudah adaptasi, jadi kita tuh nggak ngelihat lu tuh orang Jawa, orang Sunda, orang Itali, orang Australia, enggak ada. Kalau di Sepan tuh enggak ada. Jadi kita tuh satu setara lah istilahnya tuh. Jadi tidak mengenal sara yang begituan, enggak ada gitu. Terus kalau misalkan ada pelanggaran mengenai sara, oh itu di kita tegas banget. Termasuk di PHR ya, di Pertamina ya. Di Pertamina juga punya policy yang benar-benar ketat mengenai hal itu. Sampai bullying pun nggak boleh. Oke. Bullying terus body shaming segala macam itu nggak boleh. Itu enaknya kita ya. Jadi kalau misalkan saya pakai kacamata terus dibilang bolor, wah bisa dilaporin. Oh sampai sebegitunya ya? Oh iya, nggak boleh dong. Iya, nggak Okay. boleh. Jadi kita bebas. Terus yang keduanya enaknya, ini mau diobrolin dari segi apa nih? dari segi benefit ya. Oke. Benefit ini memang segi yang paling banyak dicari ya, apalagi teman-teman yang baru lulus. Sebenarnya patokan saya benefit yang harus saya terima tuh kayak gimana sih? Gitu kan. Ini saya mau cerita dua. Jadi di oil service company sama oil company, bedanya apa sih benefitnya gitu kan? Ini saya langsung aja ya, terang-terangan aja ya. Iya. Mangga. Oke. Jadi selama di oil service company, jadi kalau di oil service company itu perbandingannya basic salary kita jauh lebih kecil, namun kita punya keuntungan, dia punya fuel bonus yang dihitung per day. Per day. Terus biasanya dikonversinya hitungannya apa coba? Pakai dolar. Enak kan? Gurih kan? Iya, gurih. Jadi kayak teman-teman itu kalau cerita gitu kan, sharing bareng itu, bro, lu tuh berapa sih di oil service company fuel bonusnya? Ini tahun 2007 ya. 2007 loh. 2007 itu pengalaman saya sendiri. Jadi waktu pergi ke field tempat kita kerja itu, untuk oil service company per day itu dibayar berapa coba? Untuk junior well maintenance itu yang ngerawat sumur, $80 per day. Tapi kalau untuk engineer-nya itu nyaris $100 per day. Apalagi kalau kita pergi ke wilayah kerjanya yang masih terhitung bahaya. Jadi dulu tuh ada satu proyek di Papua ya, Teluk Bintuni. Sekarang tuh diambil alih oleh British Petroleum. Jadi teman-teman yang dari FMC itu kalau datang ke sana rebutan dong. Rebutan, udah gitu nggak pernah 2 minggu, selalu lebih dari 2 minggu. Bayangin coba, $100 kali sebulan lah gitu loh. Itu dari segi benefitnya ya untuk service company. Terus mulai dari biaya taksi, biaya penginapan segala macam itu mah udah normal lah. Hampir semua company kalau misalkan ngasih kita tugas kerja ke tempat lain, kayaknya sepertinya udah ditanggung segala macam. Tapi sekarang tuh saya dengar nih teman tetangga kita, Kang nggak dibayarin juga aku, katanya. Wah, ya jadi gimana ini sih, gimana company-nya, itu dia. Terus dari segi pergaulan ya, karena multinasional itu secara otomatis kita bisa jadi jago bahasa Inggris loh. Plusnya ya. Ya itu plusnya loh. Iya, gimana tuh? Jadi kenapa bisa?
Jadi kita Gimana tuh, nih, kenapa? Gimana? jadi kita nih dipaksa gitu loh, dipaksa mesti ngerti dan kudu Hmm. bisa gitu ta. Hmm. Jadi yang tadinya banyak kawan-kawan yang teman main juga di Polban itu yang bahasa Inggrisnya belepotan segala macam, tapi setelah masuk oil and gas company atau oil and gas service company itu menjadi fluent mereka kalau ngomong. Oke, mantap. Karena Itu. jadi terbiasa ya. Meski Jadi dipaksa terbiasa. tapi jadi bisa ya. Jadi bisa, betul, jadi Oke, bisa oke, gitu. oke. Meskipun ya kalau misalkan nggak ngerti-ngerti amat ya udahlah bahasa tubuh aja deh. Itu dia. Terus ya, Paling efektif ya. iya paling efektif gitu, gitu dia. Hmm. Nah, itu. Nah, terus sekarang dari sisi benefit dari oil company ya, dari Hmm. eh, dari oil company itu mungkin udah jelas lah ya teman-teman, eh, banyak denger lah. Jadi untuk dari segi benefit, basic salary-nya pun yang saya rasain sendiri ya, boleh jujur kan? Boleh, silahkan, silahkan. Jadi karena saya pernah di manufaktur juga, jadi untuk basic salary-nya itu hampir 4 kali lebih besar dibandingkan industri manufaktur, gitu loh. Dari segi benefit basic salary ya. Begitu juga untuk take home pay-nya, karena banyak tambahan seperti ada tunjangan lapangan, terus ada tunjangan wilayah kerja, terus ada tunjangan jabatan, segala macam gitu loh. Terus yang paling penting nih, kalau kita udah berkeluarga, apa benefit dari medical itu benar-benar full cover untuk 3 orang Oke. ya, untuk 3 orang ya, 3 orang anak. 3 orang ya. Oh, Ah, 3 orang anak. tiga Oke. orang anak ya. Jadi kalau anak keempat itu ya tunggu dulu kakaknya selesai dulu kuliah, baru Oke, ditanggung. Iya, oke, oke. Itu gitu. ya benefitnya banyak juga ya ternyata. Mm-mm. Oke, Mm-mm. selain resikonya. Dan tadi ngeliat juga di kurikulum kita atau di CV Akang, sebelum ke Pertamina, sekarang Akang Oh pernah ya. juga di Chevron, gitu ya. Heeh. Di Chevron. Apa sih perbedaan, itu masih lingkungan oil and gas juga, tapi apa perbedaannya yang Akang merasa, oh di sini beda nih dari yang ini sebelumnya, gimana? Apa bedanya? Oh berasa banget. Ya, yang Apalagi merasa sekarang banget. meskipun saya baru 2 bulan ya bergabung sama PHR, tapi ada culture yang memang berbeda. Jadi kalau di kalau di Chevron itu untuk waktu kerja kita lebih fleksibel karena memang Chevron tuh saya kira Pertamina pun sama sih untuk eh, trust terhadap karyawan dan karyawan eh, terhadap perusahaan pun sama ya. Jadi dari segi waktu kerja itu Chevron agak lebih eh, longgar dalam artian bertanggung jawab dong gitu loh. Ya, Dalam artian yang penting kerjaan saya selesai dan perusahaan diuntungkan gitu loh. oke. Pertamina pun sama, cuman bedanya mesti absen aja. Oh, bedanya itu ya. Iya iya Oke, iya. oke, Cuman oke. bedanya mesti absen aja itu dia. Hmm. Jadi kami masih agak kikuk kan katanya yang biasanya kami masuk kerja oke, berangkat bro. Sekarang tar dulu mesti absen dulu dong. Itu dia. Oke. Selain itu terus untuk pengembangan karir ya kalau untuk pengembangan karir itu ya kembali lagi ke ke pribadinya masing-masing sama timnya masing-masing. Oke. Tapi alhamdulillah selama di Chevron itu ya meskipun lahir cuman dari operator ya sekarang istilahnya sudah ada peningkatan lah. Mungkin kalau bisa dibilang sebagai senior senior operator atau foreman lah, mandor kalau enggak supervisor lah istilahnya itu Ya, gitu. oke. Itu dia. Tadi, oke. Aku Oke. mau nanya lagi. Oke, tadi kan Boleh, boleh. Oke. jadi ke karir tadi, karir. Oh, karir. Iya kan, karirnya udah nyebutin tadi. Terus tantangan terbesar ketika menjalani karir sampai akhir sekarang. Pertamina, di Pertamina. Oh, Oke. jadi gini Teteh. Kan baru gabung sama Pertamina ini 2 bulan ya. Jadi belum kelihatan. Cuman bisa didengar?
Oke, masih baru ya. Nah, Bisa, bisa, bisa. jadi kan baru peralihan ya dari Chevron Hmm. ke Pertamina Hulu Rokan. Jadi kalau untuk karir di Pertamina ini, memang kemarin kami juga udah di coaching sama tim dari HC. Ternyata di Pertamina ini kita punya kesempatan yang lebih luas gitu loh. Dalam arti Pertamina ini kan besar ya holdingnya tuh ya. Iya. Hmm. Persero itu punya anak perusahaannya banyak dia. Jadi kita punya kesempatan untuk pindah ke subholding lainnya gitu loh. Ah, Ada kesempatan besar itu. Dan Pertamina tuh memang benar-benar intens mengenai info itu gitu loh. Jadi dia tuh memberikan ruang sebesar-besarnya bagi karyawan kalau mau pindah, kamu ada kesempatan gitu loh. Itu bayangin aja coba dalam satu hari broadcast email itu mengenai iklan, iklan ada loh, sampai iklan ada, oh ada ya. iklan tabung gas segala macam, terus diskon pakai ini itu segala macam banyak Pertamina sampai kesempatan kita untuk mengisi posisi di tempat lain misalkan. Sekarang kan saya ada di subholding upstream, jadi Iya. mengelola minyak mentah Mhm. sampai dengan dikapalkan sampai dijual lah istilahnya gitu kan. Cuman saya nggak sampai ke sana. Jadi cuman dari sumur diolah di station, dari station keluar keluar dari station itu pakai pipanya yang panjang banget. Nah, Mhm. itu eh, sampai ngalir segala macam eh, itu bidang saya ya. Tapi saya bisa pindah loh ke misalkan Oh, pindah ke Persero jadi misalkan entah jadi marketing gitu kan. Entah, oke. jadi bertolak belakang gitu. Kalau enggak Hmm. yang tadinya saya di oil and gas jadi ke Pertamina Geothermal itu kesempatannya sangat-sangat besar gitu loh. Oke, kesempatannya luas banget ya, Luas bisa banget. kemana-mana. Oke, Kang, ini ada pertanyaan nih dari Boleh. teman-teman. Oke, dari Anissa, Anissa dulu ya, Anissa Nurlatifah. Assalamualaikum Kang, saya Anissa yang kebetulan fresh graduate dari Teknik Kimia. Asik. Izin bertanya Kang, menurut Akang bagaimana Probabilitas. probabilitas prospek kerja kami Oke. jika perempuan sebagai engineer untuk bekerja di oil and gas company? Oke, Terima kasih oke. Kang. Oke. Lulusan D3 Teknik Kimia. Kalau Oke. sekarang hadir ya ada mungkin si Kang Hanafi kalau ada ya, dia dari lulusan Teknik Kimia. Itu pun baru ketemu 2 hari kemarin, 3 hari kemarin lah. Cuman dia dari entity yang beda ya. Kalau saya kan dari Pertamina Hulu Rokan, kalau dia dari Pertagas. Ternyata pas ketemu di sini, anak Polban juga. Aduh, kacau. Nah, dan dia dari teknik kimia. Kemarin sempat ngobrol juga. Jadi kalau untuk karir liatin cewek apa cowok nggak jadi masalah. Cewek cowok nggak jadi masalah. Cuman hanya saja ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau yang D3 itu probabilitasnya untuk menjadi seorang engineer di perusahaan oil company ya, oil company yang saya rasain ya, itu ada tapi lebih kecil dibandingkan dengan yang S1 gitu. Jadi kita ini lebih ke pelaksana lapangan gitu loh. Kalau dibilang operator, operator lah nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau pengalaman sharing dengan teman-teman yang di oil service company, untuk menjadi engineer di oil service company D3 itu masih dihargain. Tidak lihat jurusan. Cuman biasanya kalau untuk oil and gas memang dilihat lebih ke jurusan teknik gitu loh. Itu dia. Ini pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Karena kalau di oil and gas itu kayaknya untuk status sebagai engineer itu kayaknya mesti S1 dulu deh. Itu dia. Kalaupun ada dari D3 tetap dia itu awalnya itu sebagai operator. Nah, dari situ dia mengembangkan diri di perusahaan itu gitu loh.
baru dia jadi engineer. Ada kesempatan internal hiring, job posting segala macam, ya pakai tes-tes juga yang jelas gitu kan. Bisa jadi engineer. Oke. Oke, itu dia untuk Anissa ya, Hmm. mudah-mudahan terjawab. Sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Amalia Nur Hikmah. Selamat siang Kang, terima kasih atas sharingnya. Izin bertanya, dalam posisi yang sama atau dari jurusan yang sama, apakah ada perbedaan job desk engineer perempuan dan laki-laki Kang? Terima Oke. kasih. Oh, ya betul betul betul. Jadi balik lagi ke pengalaman ya, ke pengalaman pribadi. Eh, jadi Teh gini, kalau di oil and gas itu kesetaraan itu ya apa, cewek cowok tuh nggak ada. Jadi dihitung setara sama aja gitu loh. Gitu. Mau dari operator maupun dari engineer segala macam. Pokoknya yang penting kamu mampu dan bisa kerja, ya udah gitu loh. Kamu bisa saya hire gitu loh. Gitu dia. Kalau khusus di oil and gas ya. Makanya banyak teman-teman yang tadinya mau ngisi, saya kan tadi si Tete siapa tuh yang video kan? Itu kalau dia kan sebagai field technician atau apa, kerjanya di lapangan loh, panas-panasan, hujan-hujanan, sama sama cowok yang lain gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Itu untuk Teh Amalia. Selanjutnya nih ada lagi Kang dari Dika Mahriza. Selamat siang Kang, izin bertanya, kalau untuk jurusan non rekayasa, apakah punya kesempatan yang besar untuk masuk oil and gas industry? Gimana nih Kang? Oh, Untuk jurusan non rekayasa. Oh jelas dong, jelas ada. Cuman ya itu dia. Jadi mungkin lebih ke kantoran atau enggak yang non field ya. Tapi ada juga beberapa teman yang kayaknya tuh dia lulusan, misalkan lulusan bahasa gitu loh. Ini teman saya sendiri, dia tuh lulusan bahasa STBA Bandung, tapi jadi leader di Pertamina Geothermal. Oke. Terus Menarik ya. menarik. Terus yang dikerjakannya itu adalah semua yang berhubungan dengan teknikal di lapangan. Teknikal di lapangan, kebayang nggak ya? Jadi yang dia cuman kuliahnya bahasa, tapi dia memanage teknikal operasional di lapangan, dan itu ada kesempatannya, ada. Ada ya. Tapi untuk proses rekrutmennya itu berbedakah atau sama saja, Kang? Rekayasa non rekayasa apa ada yang berbeda? Kayaknya selama pengalaman saya sih hampir sama aja. Cuman mungkin bedanya nanti dari user kali ya. Dari user. Kalau dari user yang mau pakai kita kan. Jadi kalau misalkan yang dari technical ya pasti usernya dari operasional atau maintenance. Kalau misalkan dari non rekayasa ya mungkin dari tim manajerialnya ya. Mungkin dari HC atau dari HR lah, human capital ya. Dari HR, dari apa itu namanya, tim payroll segala macam, nggak ngerti aku. Bedanya itu aja sih di user yang interview. Oke. Ya, itu pertanyaan dari Mahriza. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari M Yuda. Kang izin bertanya, berdasarkan pengalaman pada saat proses rekrutmen di Pertamina atau oli gas lainnya, tahap seleksi apa menurut Akang yang paling sulit dan bagaimana solusi dari Akang untuk menghadapinya? Oke, benar. Kalau di Pertamina itu belum beres Kang. Dan kalau di Pertamina itu apakah sangat memungkinkan nggak Kang buat ekstensi D3 ke S1 misalnya, ataukah sangat padat waktunya untuk membagi? Terima kasih. Oke. Yang pertama ya, paling susah di mana? Paling susah di mana ya? Sampai bingung ya? Sampai bingung. Karena pengalaman saya selama tes seleksi, mungkin yang pertama tuh jelas tuh. Sebenarnya saya sih lebih susah ke ini sih, lebih susah, ada ketakutan kalau misalkan kan banyak syarat-syarat yang mesti dilampirkan tuh.
Itu sampai berapa kali saya cek ulang, jangan sampai ada persyaratan yang kurang. Harus lampirkan ini, lampirkan itu, lampirkan ini segala macam. Itu yang pertama. Menurut saya itu yang paling susah gitu loh. Menurut saya ya pribadi. Terus yang kedua, orang bilang katanya, oh psikotes katanya susah biar ini itu segala macam. Tapi menurut saya itu paling gampang. Paling gampang kenapa? Paling gampang kenapa? Pokoknya intinya gini aja, kalau misalkan lagi psikotes, sehari sebelumnya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, nyantai aja lah, tidur cepat, makan enak, bangun, mandi, sholat, sebelum pergi tes, sarapan, insya Allah lancar gitu loh. Cuman yang paling sulit betul itu, yang paling sulit betul selain yang pertama tadi nyiapin berkas-berkas ya. Tapi mungkin kalau sekarang kan gampang kan, jadi sistem online, tinggal scan, kumpulin, upload, masuk, udah ada tandanya kan terupload. Nah, terus kalau itu mungkin sekarang udah nggak zamannya lagi ya, mesti pakai hard copy segala macam gitu kan. Terus yang kedua ya mungkin waktu wawancaranya sendiri, karena itu punya tantangan sendiri. Istilahnya tuh kalau misalkan kita, yang penting ini sih yang jadi poin, apa yang ditanyakan oleh interviewer, ya itu yang kita jawab gitu loh. Nggak usah dikembangin melebar ke sana kemari, nggak usah. Itu kejadian waktu saya sempat wawancara di Konoko. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi saya ngelantur. Jadi pertanyaannya tuh sederhana gitu loh. Pertanyaannya tuh pendek. Gimana kamu cara menyelesaikan ini gitu kan? Tapi saya malah ngobrol ke sana kemari. Ya udah, dari situ aja. Oke Pak, terima kasih. Waalaikumsalam katanya. Silakan ke belakang. Itu dia. Jadi triknya kalau misalkan lagi wawancara, boleh sih kita mengembangkan sendiri, tapi jangan terlalu jauh dari pertanyaan si interviewer. Itu yang aku rasain ya. Terus biasanya kalau rekrutmen itu biasanya suka ada seleksi discussion test ya. Kalau ada discussion test itu, jadi kita dikumpulkan, misalkan dalam satu meja ada 5 orang. Dilihat orang-orangnya tuh gimana, mana sih orang-orang yang aktif, terus mana sih ini calon leader atau follower gitu kan. Nah, itu yang bikin saya deg-degan juga tuh. Jadi mau diam bisa salah, kebanyakan ngomong juga bisa salah gitu. itu yang bikin aku deg-degan. Ternyata setelah dilalui beberapa kali tes seperti itu, akhirnya tahu sendiri, oh ya udah, pokoknya kita mesti tahu saat kapan kita mesti ngomong, saat kapan kita mesti jadi pendengar gitu loh. Itu dia. Gitu deh. Kalau terus satu lagi selanjutnya. Ini satu lagi yang penting. Iya. Psikotes medical check. Medical check tuh pastikan kita benar-benar fit. Karena itu benar-benar fit. Karena itu memang apalagi untuk oil and gas industri ya. Kesehatan kita tuh benar-benar penting karena berhubungan dengan istilahnya tuh beban kerja. Itu beban kerja di lapangan, betul. Itu benar-benar harus kita siapkan body kita. Itu dia. Oke. Ini pertanyaannya masih ada Kang, buat ekstensi D3 ke S1 misalnya. Itu iya betul. Gimana katanya? Susah apa enggak? Ada waktu apa enggak katanya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kalau dari yang saya baca dari beberapa artikel, katanya kalau perusahaan asing dibandingkan dengan lokal itu atau BUMN, katanya BUMN itu lebih gampang untuk melanjutkan extension, tapi nyatanya tidak. Ternyata Chevron itu mantap untuk hal itunya ya. Jadi saya nih extension S1-nya dibayarin Chevron dong. 100%. Mantap. Sebenarnya saya lanjutin juga S2-nya di ITS MMT, cuman nggak lulus karena salah jurusan.
Padahal itu dibayarin loh. Padahal itu dibayarin loh. Oh, Dibayarin. untuk jenjang pendidikan mereka memfasilitasi juga ya Kang ya? Betul, betul. Untuk jenjang pendidikan mereka memfasilitasi juga. Apalagi sekarang Pertamina itu benar-benar mendukung. Jadi kalau misalkan teman-teman mau extension jadi S1 itu ya pas ada programnya ternyata Pertamina launching, udah daftar aja. Lumayan kan bisa jadi sarjana tanpa keluar biaya, gratis kan. Tapi jadi sarjana. Tapi ingat biasanya kalau misalkan kita disekolahin lagi itu terikat 2N+1. 2N+1 tuh kalau misalkan si tetehnya mau lanjutin ke S1 atau S2 gitu kan. Itu kan masa kuliahnya 2 tahun ya. Iya. Jadi 2 kali 2 + 1. Jadi nggak boleh keluar selama 5 tahun di perusahaan itu. Gitu. Iya. Gitu ya. Ada feedback mungkin ya. Oh iya dong. Feedback. Katanya nggak ada yang gratisan katanya. Iya, oke. Semuanya harus timbal balik ya. Iya betul. Oke. Itu ya pertanyaan dari siapa tadi yang terakhir. Mungkin masih ada waktu nih untuk ada nih satu lagi kali ya. Ini jadi pertanyaan terakhir. Oke, ini dari masih Amalia. Saya D3 Elektronika, kemudian ekstensi ke D4. Mendaftar rekrutmen untuk yang D3, apakah pada saat masuk bisa ada penyetaraan? Betul. Kalau untuk ini ya, saya bicaranya sebelum Pertamina. Jadi saya masuk ke Chevron itu pakai D3. Kalau untuk penyetaraan, kalau untuk di Chevron sendiri, tetap untuk base benefit kita dihitungnya dari D3-nya. Terkecuali kalau kita misalkan ada internal hiring di perusahaan itu sendiri, tapi dia lebih meng-hire karyawan yang udah ada gitu. Misalkan saya dari senior operator atau enggak field technician mau jadi engineer gitu kan. D3, D4-nya itu kalau yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Cuman benefitnya berubah. Yang tadinya dari field teknisi, ya benefitnya disamakan dengan engineer. Mungkin di sini kalau ada Kang Aziz atau enggak Teh Sari ya, kalau lagi hadir bisa nambahin. Itu udah pengalaman ikut internal hiring atau job offer di internal Chevron. Tapi katanya, kalau ini masih katanya ya, di Pertamina, kalau di Pertamina itu kalau enggak di perusahaan-perusahaan BUMN, nah itu baru betul-betul diperhitungkan. Jadi kalau misalkan si tetehnya dari D3, terus saya udah lulus nih, jadi D4 kalau enggak S1 gitu kan. Tapi tetap ya harus melalui tes juga gitu. Jadi enggak istilahnya aku udah S1 naikin dong benefit saya. Ya nggak bisa lah. Emangnya perusahaan mbahmu katanya kan. Iya, betul. Ada Kang Najib. Oh, ini juragan besar nih Kang Najib nih. Aduh, yang punya perusahaan ini nih. gitu. Aduh, jadi malu saya ada Kang Najib nih. Itu dia. Oke. Jadi ada penyetaraan kayak gitu ya Kang ya? Iya, ada penyetaraan, tapi tetap ya mesti digarisbawahi itu ada tes juga, gitu. Oke. Aduh, masih sepertinya ada. Tapi kan kalau misalnya di Pertamina atau di Chevron, D4 itu bakalan dianggap setara juga sama D3 atau S1? Betul. Kalau masuk pertamanya dari D4 itu udah terhitung sebagai engineer S1. Beda. Dari PSG-nya juga, passing grade karyawannya udah beda. Dan itu ini bocoran juga nih. Ini kita aja. Jadi dari D3 dengan S1 itu dari segi base salary-nya itu jomplang dong.
Kalau tadi D3 itu Hmm. 4 kali, basic sale itu 4 kali. Kalau misalkan kita bandingkan dengan manufacturer atau industri lainnya gitu ya, maaf aja nih, ini jujur-jujur aja. Terus kalau misalkan dari yang udah masuk di oil and gas company, yang dari D3 dengan S1 itu hampir basic salary-nya itu bedanya 2 kali lipat gitu. Jadi buat teman-teman yang D4 itu, lulusan D4 itu terus lulus dan keterima di oil and gas company, pasti salary-nya akan lebih besar daripada D3 gitu. Begitu juga dengan tanggung jawabnya pasti lebih besar. Masa, iya betul betul. Ini aduh dari Dika katanya nggak Enggak. apa-apa. Skill apa yang paling dibutuhkan dalam perusahaan? Akang kan sudah berkarir ke sana kemari. Skill apa yang paling harus kita punya deh? Wow, ini luas nih. Luas. Karena oil and gas itu ya mulai dari tukang ngurus duit, gaji, sampai operasional di lapangan, semua lini ada. Mulai dari AN, mulai dari bahasa. Sekarang di Polban ada jurusan bahasa ya. Ada bahasa Dulu saya belum Inggris. ada, dulu. Oke. Terus ada teman elektro, ada teman listrik, ada teman mesin, ada teman referee. Itu semuanya ada gitu loh di situ. Jadi kalau misalkan liatin skill apa sih yang mesti saya siapkan, demand ya bergantung ke ini timnya yang akan kita apply. Oke. Seperti kalau misalkan teman ini kakak kelas saya juga di Polban, dia masuk ke tim maintenance, dan tim maintenance-nya itu lebih ke mekanik. Kalau lebih ke mekanik, jelas skill mengenai permesinan ya seperti pompa, valve segala macam, skill itu yang harus dipertajam. Tapi ada juga yang misalkan teman-teman yang, karena di sini ada juga ya pembangkitnya itu ada PGNT, Power Generation and Transmission. Itu kayaknya teman-teman dari listrik atau elektro skillnya kayaknya lebih kepake gitu loh. Jadi demand on kebutuhan. Tapi biasanya secara general awalnya itu mereka tidak memperhitungkan itu dulu. Jadi kalau udah penjurusan itu balik lagi nanti pas ke usernya gitu loh. Terus kalau misalkan kita mau masuk ke jadi driller gitu kan, tukang ngebor gitu kan, ya bisa nah itu lebih luas lagi, bisa ada yang dari orang listrik, ada yang dari orang elektro, ada yang dari orang mesin gitu loh. Jadi ya pokoknya mah kita pede aja lah sama skill kita sendiri gitu loh. Iya ya, jadi diri sendiri aja lah. Jadi balik lagi ya ke diri kita sendiri, kita di mana kuatnya skill kita, di mana asah di situ. Oke. Duh, tidak terasa nih kita berbincang sudah 1 jam lebih. Oke, tidak terasa. Oke, mungkin terakhir nih, tips and trick untuk kita para job seeker yang ingin berkecimpung khususnya di dunia atau perusahaan oil and gas. Untuk Akang boleh. Oke, waduh, rada berat ya. Karena kalau disuruh tanya tips and trick, karena saya dulu waktu kuliah pun okem gitu kan, IPK saya pun nggak terlalu besar gitu loh. Cuman yang paling penting adalah waktu kita apply satu pekerjaan, yang jelas pertama kita memenuhi syarat yang perusahaan inginkan. Biasanya minta IPK ya. Nah, ya tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang IPK-nya jongkok kali ya, jongkok banget. Itu banyak juga yang rezekinya bagus. Karena di Polban itu biasanya gini, kalau waktu rekrutmen ya, ini berhubungan dengan IPK. Jadi tadi itu pertama syarat yang diinginkan perusahaan terpenuhi, itu ya tipsnya yang pertama. Jadi awal dulu tuh yang banyak masuk tuh teman-teman perusahaan-perusahaan dari manufacturer. Ternyata yang IPK-nya gede masuk duluan semua.
Oh, masuk duluan. Ada yang ke Sampurna, ada yang ke Astra, ada yang ke Daihatsu, ke Toyota segala macam. Masuk duluan tuh, masuk duluan. Jadi teman saya nih kebetulan IPK-nya 2,35. Bayangin coba, 2,35. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kalau yang namanya rezeki itu emang gak berpintu. Akhirnya dia masuk ke Haliburton dong. Jadi kalau kayak gitu masuk ke Haliburton dan sampai sekarang mobile dong, overseas, balik lagi ke Indonesia, ke luar negeri. Jadi kayak wisata kerja aja lah kerjaan dia. Padahal IPK-nya tuh nggak nggak memenuhi. Itu mah cash in cash beda lah ya. Cuman yang pertama tadinya harus memenuhi syarat yang diinginkan perusahaan. Terus yang kedua, waktu apply itu ya udahlah, jadi diri sendiri kita aja lah gitu loh. Jadi wah iya baturan masih teman-teman udah pada riuh masuk kerjaan, saya acan we tenang, rezeki mah udah ada jalannya gitu kan. Kita yakin tadi fokus gitu kan, kalau misalkan mau di oil and gas kita cari informasi macam-macam kan sekarang banyak, LinkedIn, terus Petroweb, terus di JPAC segala macam pun kayaknya udah gampang diakses lah sekarang mah. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya apa ya? Oh, ini yang paling penting nih. Kalau yang udah kayaknya kalau yang belum lulus mah ya belum nikah kali ya. Doa anak istri itu penting banget sama ridhonya orang tua. Oh iya dong, ridhonya orang tua. Aduh, eta mah penting banget. Jadi misalkan mamah bapak gitu kan, abdi enjing, saya besok nih mau wawancara, terus mau tes Pertamina lah misalkan, minta doanya, terus ya nggak doa juga lah gitu. Itu aja ya pengalaman pribadi. Luar biasa ya, di siang hari ini kita ngobrolin multinational company langsung ke oil and gas, langsung jadi kayak wow gitu ya. Ternyata untuk non rekayasa, apa rekayasa, peluangnya banyak juga ya di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan kita berkarir dimanapun ya kan. Dan yang paling utama adalah doa orang tua, dan kalau yang sudah menikah doa anak istri. Luar biasa. Oke, terima kasih Kang. Hari ini ngobrolnya seru banget. Sampai ada juga yang nanya ya, banyak banget. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Hendra Gunawan atas waktunya pada hari ini. Mungkin atau ada closing statement dari Akang untuk kita semua? Waduh, closing statement kayaknya belum mampu aku ngasih closing statement. Tapi ya itu aja lah. Kalau dari saya pribadi, pokoknya tetap fokus, jadi diri sendiri aja lah. Nggak usah kebawa arus. Kadang kan soalnya ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman liatin teman-teman yang lain udah kerja duluan, kita ada rasa was-was segala macam, tenang aja lah. Rezeki mah udah ada yang ngasih gitu kan, insya Allah. Itu aja, pokoknya tetap fokus, tetap berdoa, tetap bersyukur, sama berbagi gitu kan, meskipun berbagi senyum gitulah. Even itu cuma senyum aja, tapi tetap itu juga berbagi kebahagiaan ya Kang ya. Iya. Oke. Fokus jadi diri sendiri, udah itu aja lah. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak lagi untuk Kang Hendra untuk siang hari ini, sudah meluangkan waktu. Mungkin jika Akang boleh berkenan, boleh meninggalkan Zoom ini, boleh. Siap, hatur nuhun. Terima kasih semuanya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia luar biasa perbincangan talk show di siang hari ini ya. Tidak meski siang, tidak menutup pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini, dan tentunya dari pagi tadi ada webinar mengenai tips and trick pada saat interview, dan pada siang ini kita ngobrol mengenai perusahaan multinational company, gimana caranya, atau karir dan sebagainya macamnya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan panitia.
Dan di sana panitia sudah mengirimkan link absensi, boleh juga nanti diisi link absensinya. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan ilmu di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu, fokus selalu. Karena kalau misalnya kita tidak fokus, kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan tentunya. Baik, saya Putri Aisyah, moderator hari ini pamit undur diri untuk di sesi pertama dan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Dara. Silahkan. Oke, Teh Putri Aisyah, terima kasih banyak ya untuk memandu atau untuk berbincang langsung dengan Kang Hendra di sesi talk show kita hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Kang Hendra nih untuk ilmu dan sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Karena buat mahasiswa Polban nih ya, multinational company itu yang sangat ditunggu-tunggu sama kita nih. Setiap ada job fair atau misalkan ada satu company yang buka lowongan langsung di Polban tuh itu pasti banyak banget yang daftar. Jadi setidaknya pasti banyak ilmu yang dari Kang Hendra tadi yang bisa kita ambil dan kita apply untuk kedepannya ya Kang. Terima kasih banyak. Oke, untuk teman-teman semua, panitia udah share link untuk presensi, silahkan diisi ya. Mangga kalau mau sharing bisa WA ke nomor. Waduh, siap Kang. Silahkan panitia untuk nomor WA-nya Kang Hendra bisa di-share mungkin ya. Wah, luar biasa Kang Hendra ini sampai mau nge-share nomor pribadinya, luar biasa. Terima kasih Kang Hendra. Oke, teman-teman jangan lupa buat isi link presensinya ya yang udah di-share sama teman-teman panitia di room chat. Jadi biar bisa kita kasihin e-sertifikatnya nanti. Kalau nggak diisi, mohon maaf karena nggak akan terdata, jadi nggak akan bisa kita kasih e-sertifikatnya. Oke, oke selanjutnya saya mau ngingetin lagi nih buat teman-teman buat isi lagi data dirinya ya teman-teman. Isi data dirinya di website yang udah teman-teman registrasi kemarin di website Ciwok dengan keterangan qualification title itu nanti diisi dengan jurusan, lalu institute name diisi dengan nama kampus, start date dan end date diisi tahun masuk dan tahun lulus, percentage dikosongkan saja ya, nggak perlu diisi, dan grades ini nih diisi dengan IPK pada saat lulus. Hiraukan keterangan dalam kolom. Nah, jadi buat grades ini nih kan ada keterangannya, misalkan A, B, C gitu ya. Nanti teman-teman isi sama IPK asli teman-teman aja yang format Indonesia gitu, misalkan 3 koma atau 2 koma gitu ya. Isi kayak gitu aja. Kenapa? Karena hal ini sangat penting buat nanti kita kirimkan ke perusahaan partisipan companies ya, buat kita kirimkan biar mereka bisa sort data teman-teman dari IPK terbaik misalkan ya. Jadi makin lengkap diisi, makin besar kemungkinan untuk dipanggil ke sesi selanjutnya. Oke, selanjutnya aku juga mau ngingetin teman-teman nih buat jangan lupa ikut giveaway dari kita ya. Ikutan giveaway dari kita, caranya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa follow akun kita di PCE dan pce.ikapolban ya, dan di @ikapolban. Lalu teman-teman harus posting video atau foto keseruan dari acara PCA ini dengan caption semenarik mungkin dan mention juga ke Instagram kita menggunakan hashtag reach your career goals di Snapgram. Lalu akun tidak boleh di private. Periode giveaway dari 7 sampai 13 Oktober, pemenang diumumkan saat penutupan acara PCA. Lalu akan ada 3 hadiah menarik dan jika peserta tidak melakukan salah satu syarat, hadiahnya bisa dibatalkan. Keputusan mutlak dan peserta wajib konfirmasi jika sudah dinyatakan menang ya, dan data diri dan alamat lengkap untuk di DM ke IG kita di pce.ikapolban. Lalu selanjutnya pemenang yang tidak konfirmasi ke admin Instagram pce.ikapolban lebih dari 1 kali 24 jam dinyatakan gugur. Oke. Untuk informasi terakhir dari kita, teman-teman, jangan lupa ya, karena ini hari terakhir nih career posting, aduh agak sedih juga nih ya kita untuk bagi tips and trick untuk
teman-teman nih ya, karena ini career coaching terakhir, tapi jangan risau teman-teman, karena acara yang nggak kalah penting, nggak kalah seru ini eee, akan ada di job fair gitu ya, acara job fair kita yang akan kita buka untuk apply job-nya di website ya. Jadi acara job fair kita ini akan kita adakan dari tanggal 15 sampai 17 Oktober dan untuk tes psikometrik akan diadakan dari tanggal 19 Oktober. Oke, dari saya mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman buat career coaching hari ini. Nggak kerasa nih ya, ternyata udah 3 hari kita nemenin teman-teman semua nih dalam acara career coaching, mulai dari tips and trick interview, terus ke multinational company, terus masih banyak lagi pemateri yang keren-keren, hebat-hebat banget dari 2 hari yang lalu sampai sekarang. Dan semoga teman-teman bisa banyak ngambil ilmunya dari pemateri-pemateri hebat kita dan di-apply di kehidupan teman-teman, kehidupan kerja teman-teman selanjutnya ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dari panitia juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan akang-akang alumni nih ya, akang-akang teteh alumni, karena sudah hadir di acara hari ini dan selamat karena sudah lulus dari Polban ya untuk lulusan 2021. Semoga teman-teman bisa, dapat gitu ya perusahaan yang teman-teman impikan melalui acara job fair kita hari ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya Dara pamit undur diri untuk waktunya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teh ini Andri Sofrian, Kang Andris atau bukan? Kenapa? Mau aku kick tadinya. Klik aja. Itu teh Kang Andris dong. Jadi kabut. Kenapa? Tadi ikut kahut, cuman nggak dimenangin. Asalnya mau Ya, ya. Pip. Itu orang-orang waiting room itu banget lah. Ini udah di Zoom teh udah aman ya? Aman-aman. Ah ya udah di Zoom aja tuh. Udah aku taruh semua. Oke. Langsung aja di remove meren, itu mah dikeluarin deh sih. Ah by the way, itu mah di waiting room antepin. Maksudnya Nanti ke juga GG. Ya. Oke, kita bahas aja langsung teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, beres juga nih Cece. Happy banget gak sih? Selamat Miata. Viata rasanya Viata pucat bisul. Aduh, masih ini sih aku mah masih nggak ganjel karena ada satu lagi yang si Temaliha itu jadi Kenapa Riri? Belum suaranya beres kayak- guys. alhamdulillah ya untuk webinarmu udah beres. Bisa jover. Sesi Cece. Masih ada sesi Jaufer. Sesinya Adit lah yang ribuh nanti Adit minggu. Tapi ya Adi tuh bilang ke aku loh waktu itu tanggal 15 dia tuh ke Taiwan. Iya. Udah berangkat. Enggak, diundur. Diundur. Apa Rin? Suaranya kenapa? Kenapa drama banget suaranya? Oh iya, itu kan pakai laptop. Diundur Kayak- si Adit. Kayak suara Dia bilangnya 2 minggu lagi. Alhamdulillah lah kalau gitu mah. Oh berarti Adit bisa. Bisa. Tapi kasihan gak sih teh? Lagi packing takutnya. Enggak usah kasih. Jadi dianya berangkatnya jam kapan, Rin? Minggu Benar. depannya Rin. Bentar aku cek dulu. Bentar. Tapi dia juga udah nge-plotting orang sih, pasti udah termasuk dia juga gitu. Coba tunggu si Adit. Gladi, itu kalau ada Gladi. Cie, teh Viata. Aduh, tenang nih, gak usah mikirin bukan psikometrik, mentoring. Gak tahu itu mah jadi atau enggak. Itu Makasih ya, ini beres juga. Jaufer. Ini juga nggak lepas bantuan dari teman-teman semua di sini. Kita keluarga, hehe. Tadi emang keren-keren banget sih panitia PCE ya Allah. Komitmennya teh gak main-main. Emang orang-orang keren. Komitmen hubungan gimana? Ini. Mulai. Masih Aku malam ini. menemukan alasan. Apa? Aku menemukan alasan. Duh, aku tahu. Apa? Sering gak dilanjut. Kan di selebaran kontrak kita cuma dikontraknya 1 bulan. Oh iya. Yang pas ini penawaran job ya, pas yang awal. Ini tuh buat mentoring kan, Pi? Mentoring. Ya bisa tapi tambah waktu, tambah fee. Ya nggak apa-apa sih asal fee ditambah mah gitu. Mentoring pasti jalan, ketuanya tetap Viani. Tunggu Viani beres apapun Iya itu. sih. Aku nunggu Kang Andri sih. Kemarin mah bilang ke akunya itu tanggal 7, cina orang fix berangkat tanggal 7 November. Tapi hari ini sore tadi dia bilang orang 2 minggu deh, emang 2 minggu dari sekarang tuh tanggal 7 enggak sih? Atau akhir bulan ya kalau 2 minggu dari sekarang? Akhir bulan. Oh, berarti Akhir bulan tanggal 24 berarti ya. 2 minggu lagi dia. 9. Oh iya. Guys, ini Iya, mau pokoknya lanjut kita aja kasih ke tahu Eva. masih aman lah. Recordingnya matiin. Ah, Ya. lupa wae.